umatnya yang senantiasa melaksanakan risalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, semua orang mendapat. Tapi perlu kita ketahui, kebahagiaan itu ada kuncinya. Manakala kunci itu kita pegang, maka pasti dan pasti siapa saja tanpa kecuali petani, pedagang, nelayan, pejabat, jalan, kira-kira biar gimana nasibnya? Bagaimana nasibnya? Kosong. Sangsara, iya kan? Cacing, di mana tempatnya? Dalam tanah. Coba keluar dari tanah, jalan-jalan di atas tanah, kalau ketemu ayam, gimana nasibnya? Ot. Jadi apa saja ya, kalau keluar dari yang sudah dinas oleh Allah, tempat kebahagiaannya kok dihindari, pasti sangsara. Termasuk manusia itu sudah diberikan tempat kebahagiaan. Jadi siapa saja tanpa kecuali saya sampaikan, maka dia akan bahagia manakala tempat itu diambil atau digunakan. Apa itu? Agama. Jadi kunci kebahagiaan itu hanya dalam agama. Jadi siapa saja ya, kalau coba-coba tidak mengamalkan agama, nampaknya ya pejabat, nampaknya orang kaya, nampaknya ya pedagangnya juga laris. Tapi sebenarnya dia tidak bahagia. Karena kalau itu menjadi tolak ukur, maka kita akan kecewa. Apalagi itu tidak bisa adil lah. Bagaimana kalau umpamanya bisa mencapai kebahagiaan itu kalau ada punya jabatan. Nah seperti kita ini nggak punya jabatan, kira-kira bisa bahagia nggak? Kalau tolak ukurnya jabatan. Kalau tolak ukurnya kekuasaan pun demikian. Maka kalau kita buka lagi sejarah, kalau tolak ukurnya kekuasaan, maka dalam sejarah adalah Fir'aun. Jadi Fir'aun ini dalam sejarah adalah orang yang paling kuasa dan paling ajaib, karena selama 350 tahun tidak pernah sakit. Karena tidak pernah sakit itu karena kekuasaannya begitu luas, maka dalam orang menyatakan anak Arabul A'la, dia mengatakan saya inilah Tuhan kalian yang paling tinggi. Jadi dalam Al-Quran disebut demikian. Nah itu kalau tolak ukurnya kekuasaan, maka Fir'aun akan bahagia. Tapi apa kenyataannya? Kenyataannya Fir'aun matinya aja sudah sangsara. Matinya Fir'aun di mana? Ditenggelamkan. Bahkan saking diabadikan namanya jasadnya sampai sekarang masih ada di Mesir sana. Itu karena apa? Biar orang-orang lihat itu, biar nggak ikut-ikutan, biar nggak menuhankan dirinya sendiri. Gitu. Ya. Itu kalau tolak ukurnya apa? Kekuasaan. Kalau harta, kaya raya. Sudah. Iya, Mam. Siapa yang kaya raya? Ini lagi pegang ini. Sambauti. Iya kan? Sambauti. Nah sekarang ini, bukan sekarang ya, mulai dulu saya dengar tuh kalau orang gali pasir kemudian ada emasnya, itu katanya harta Karun. Padahal Korun itu tempatnya di mana, Pak? Korun itu di mana? Korun itu di Mesir sana juga, gitu loh. Tapi kenyataannya sampai sekarang itu kalau orang-orang menemukan benda-benda ajaib katanya harta karun. Nah itu kenyataannya demikian. Kalau tolak ukurnya harta benda, maka Korun lah yang paling bahagia. Tapi kenyataannya pun demikian yang lainnya.
seperti Sa'labah. Sa'labah ini yang tadinya diuji Allah dengan kemiskinan, itu masa hidupnya Rasulullah ini. Nah, kalau Sa'labah ini, itu dia rajin sholat jamaah. Pakai untuk sholat dia itu cuma satu-satunya. Dia berpikir istri saya juga harus sholat. Maka habis salam langsung pulang. Maka itu berjalan bertahun-tahun. Maka Rasulullah bertanya, menegurnya, "Hai Sa'labah, kamu itu kayak orang munafik saja. Yang lainnya masih sempat mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam, kamu langsung jalan." Terus begitu. Maka dia berpikir, Rasulullah itu kan nabi, dekat dengan Allah, doanya kan mustajab. Kenapa saya tidak minta doa supaya menjadi orang kaya, kemudian saya bisa sholat berjamaah, aku nggak punya bisa punya kain banyak. Lama-kelamaan pikiran itu dicetuskan. Di saat Rasulullah negur lagi, Sa'labah, kenapa kamu kok langsung jalan terus? Doa dulu. Maka kesempatan Sa'labah minta doa kepada Rasulullah. Wahai Rasul, kumohon kiranya kau doakan saya supaya menjadi orang kaya, sehingga saya tidak langsung jalan, ikut bisa zikir berjamaah. Maka akhirnya Rasulullah itu bertanya, kau lihat saya ini orang kaya atau orang biasa-biasa? Biasa-biasa. Ya sudah, nggak usah ingin menjadi orang kaya. Tapi akhir daripada kisah itu, akhirnya Sa'labah tetap minta didoakan supaya menjadi orang kaya. Maka didoakan oleh Rasulullah dan dibekali 2 kambing. Dan bulan berjalan, kambing itu semakin banyak. Kemudian digembalakan oleh Sa'labah. Akhirnya yang biasanya sholat 5 waktu bisa berjamaah, mulai zuhur protol, tidak bisa sholat jamaah. Kenapa? Lagi menggembala kambing. Kemudian lagi asalnya juga tidak. Akhirnya 5 waktu pun tidak bisa sholat berjamaah. Nah, ini adalah, tidak usah saya lanjutkan kisahnya karena kisahnya panjang sekali. Ini adalah merupakan contoh bahwa biasa itu orang kalau diuji dengan kemiskinan mampu, tapi begitu didatangkan harta benda, didatangkan jabatan, dia tidak mampu untuk menerima ujian. Nah, coba yang belum lama ini, siapa yang ditangkap oleh KPK? Itu berapa triliun? Nah, padahal di saat dia nggak sampai begitu, tapi karena ada kesempatan maka digunakan. Itulah namanya nggak kuat Cobaan. ujian. Nah, oleh karena bapak sekalian, ayo mari sama-sama, kalau kita ingin bahagia, kuncinya adalah amalkan agama. Pengantin barukah, pengantin tuakah, sama saja. Kalau mengamalkan agama, insya Allah akan dijamin oleh Allah SWT kebahagiaannya. Allah SWT menyatakan, "Walau ana ahli Qur'an wa taqwa fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi." Jika sekiranya itu kalau lingkup besar penduduk negeri, tapi dikecilkan, seandainya dalam rumah tangga itu suaminya orang yang beriman dan bertakwa, istrinya juga demikian, anaknya demikian, maka Allah setelah langsung turunkan barokah dari langit dan dari bumi, sehingga di dalam rumah tangganya akan menumbuhkan kebahagiaan, keharmonisan dalam rumah tangga. Nah, ini tidak bisa diukur dengan harta benda, jabatan dan lain sebagainya, tapi ukurannya apa? Mengamalkan agama. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, sehari semalam itu sholat itu berapa rakaat? 17. Sehari semalam berapa rakaat? 17. Iya. Kalau masih 17 jauh dari kebahagiaan. Iya, sunnah. Rasulullah menyatakan, "Man ahya sunnah faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'antil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia adalah cinta kepadaku. Dan barang siapa cinta kepadaku, maka dia berhak masuk surga bersama. Jadi sholat itu tidak hanya sebatas
17 sebaiknya sholat sunnahnya, rawatibnya digunakan. Jadi sholat rawatib itu ibaratnya burung itu sayap. Kan sholat itu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya seorang mukmin. Tapi kalau sholatnya tidak bisa mi'raj, berarti itu ada kekurangannya. Kekurangannya gimana? Di antaranya adalah dalam sholat sunnah tadi. Kalau burung kok nggak bisa terbang, kira-kira burung apa ya? Burung bego, ada suwiwi kok nggak ada apa? Ada sayapnya nggak bisa terbang. Nah inilah adalah apa? Contoh-contoh hari ini. Di samping rawatib, bagaimana sholat duhanya, bagaimana sholat tahajudnya, sholat hajatnya, sholat taubatnya. Mau nggak mau kita ada banyak kesalahan, maka itu harus dilakukan. Maka apabila itu dilakukan, maka sholat itulah yang sebenarnya untuk mencapai kebahagiaan. Karena kunci daripada semua amal itu dalam sholat. Apabila sholatnya itu baik, maka baik semua. Itu jaminan Rasulullah SAW. Bahkan ada sebuah hadis saya baca itu, man sholat sholatul khamsi ma'al jama'ati falahu khamsatun asya'a. Barang siapa yang bisa menjaga sholat 5 waktu, maka akan mendapatkan 5 jaminan. Al-awalu la yusim fakrun di dunia. Yang pertama, tidak akan jadi orang miskin, akan dimudahkan urusan dunianya. Ini kalau orang-orang yang bisa menjaga sholat jamaah. Tapi ini khususnya bapak-bapak nih ya. Jadi kalau ibu-ibu ya baik saja itu sholat jamaah di rumah, itu yang bagus begitu. Jadi kalau bapak-bapak kok sholatnya di rumah, berarti itu bapak-bapak solehah, bukan soleh tapi solehah. Jadi sebaiknya kalau bapak di masjid, di musola, terserah ya. Itu kuncinya ada dalam sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu bukan hanya urusan dunia, sampai nanti di akhirnya Allah. Yang kedua menyatakan ya kaum adalah kuburi. Ini yang kedua, akan diangkat azab kuburnya. Ya. Jadi siapa sih yang tidak akan ke alam barzakh? Semua, ya, semua tanpa kecuali. Muda, pantas nggak kalau ke alam barzakh? Pantas nggak? Anak-anak berlahir, pantas nggak? Serba pantas ke sana itu. Ya. Maka jangan dikira, oh saya masih muda, jangan. Yang muda pun masih pantas juga, ya. Maka sebaiknya sebelum kita ke sana ya lebih bagus bahasa sebelum hujan kita siapkan. Ayo. Nah itu yang bagus. Oleh karena sekalian, ini kesimpulannya kalau bapak ibu ya ingin sukses, ingin bahagia adalah yang kuncinya adalah apa? Amal agama. Tapi amal agama itu tidak bisa, tidak mampu kalau toh tidak ada usaha iman. Jadi kuncinya bisa mengamalkan agama itu kuncinya harus diusahakan imannya. Jadi imannya perkara yang paling penting, yang paling menentukan. Tadi yang sudah saya singgung dalam firman Allah adalah kuncinya iman. Ya. Jadi iman itu akan menentukan kita mampu kuatnya bisa sholat berjamaah, bisa sholat duha, bisa sholat tahajud, itu ukurannya iman. Sedangkan iman itu kayak uang. Umpamanya kita punya uang 100 juta, setiap hari dipakai beli beras, beli dan seterusnya. Tapi tidak ada usaha uang. Kira-kira 100 juta itu tadi lama-kelamaan habis enggak? Habis. Iman pun demikian. Iman ini kita sudah ada iman. Tapi kalau tidak ada usaha bagaimana iman kita supaya puas, supaya tangan, kaki dan seterusnya, panjang gerak itu kalau kita kendalikan akan melemahkan iman yang sudah ada pada diri kita ini. Maka perlu ada usaha iman. Nah kalau iman itu diusahakan, maka lama-kelamaan yang tadinya tidak mampu sholat berjamaah akan diberi kekuatan sholat berjamaah. Yang tadinya tidak ada kekuatan baca Al-Quran akan diberi kekuatan baca Quran. Yang tadinya tidak ada kekuatan zikir diberi kekuatan dan seterusnya. Itu menandakan ada usaha. Tapi kalau tidak ada usaha,
yang tadinya mau sholat akhirnya lama-kelamaan protokol akhirnya 1 tahun 2 kali. Apa salat 1 tahun 2 kali ini? Idul Adha, Idul Fitri. Akhirnya 2 kali, akhirnya lama-lama nggak sholat juga. Nah, ini adalah karena apa? Tidak ada usaha iman. Iman itu sebenarnya nggak nampak toh, tapi tanda-tandanya nampak sekali. Kayak udara angin, nampak nggak? Kelihatan nggak? Enggak, tapi tanda-tandanya kan apa? Angin kecil, mungkin anginnya apa? Daun itu seperti goyang-goyang sedikit saja. Itu berarti tanda-tandanya angin apa? Spoi-stop apa? Spoi. Itu nanti kalau agak besar, apalagi kayak puting beliung itu menghancurkan. Nah itu iman pun demikian. Apabila kita usahakan besar, yang tadinya apa cuman sholat 5 waktu di rumah, akhirnya akan punya kekuatan. Jadi tanda-tandanya dia akan mampu melaksanakan agama, bukan hanya sekedar amal, tapi bisa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya silaturahmi ini. Nah silaturahmi ini perlu kekuatan atau termasuk usaha untuk meningkatkan iman juga. Jadi di antara salah satu untuk meningkatkan iman ya termasuk silaturahmi ini. Ini termasuk apa? Usaha untuk meningkatkan iman. Karena dalam silaturahmi kita ini adalah sedikit banyak dibacakan firman Allah, dibacakan hadis Nabi. Maka itulah kalau itu masuk dalam diri kita, maka akan menjadi kekuatan iman kita. Nah, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan sama-sama, tentunya sayalah yang paling dekat telinganya yang bicara. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman kepada kita bersama dan sekaligus kekuatan bisa mengamalkan agama, bisa untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.